Teman-teman yang masih duduk di belakang aku ajak buat maju ke depan. Satu baris saja. Ayo guys yang masih duduk di depan. Maju satu baris, duduk ke depan. Tes. Aku juga minta teman-teman buat silent HP-nya dan silakan untuk bersaat teduh. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Di minggu-minggu ini pasti sudah banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada yang merasakan sedih, senang, kecewa, atau bahkan marah. Tapi dengan begitu, Tuhan kita jelas tidak akan meninggalkan kita begitu saja. Justru seharusnya kita bersyukur karena dengan adanya kasih Tuhan kita masih bisa bersama-sama datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Dengan begitu aku ajak kita untuk bangkit berdiri dan marilah kita memuji Dia dengan gembira. Ku berbahagia.
Kebaktian ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Teman-teman, setiap kita pasti memiliki pergumulan. Mungkin pergumulan di rumah, di sekolah, tempat kuliah, tempat kerja yang mungkin membuat kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, merasa bimbang, tidak tahu harus bagaimana. Namun teman-teman, kita punya Tuhan, jawaban segala pergumulan kita. Datanglah kepadanya, Tuhan selalu ada buat kita, layaknya fajar di pagi hari yang tak pernah terlambat bersinar. Ku tak betapa
selama seminggu ini mungkin ada dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, yang mungkin menyakiti hati keluarga kita, hati teman-teman kita, dan bahkan hati Tuhan. Kita terkadang merasa malu untuk mengakui dosa-dosa tersebut di hadapannya. Mungkin kita merasa betapa kita tak layak untuk dihampirinya. Kita juga mungkin terkadang merasa Tuhan akan meninggalkan kita. Namun teman-teman, dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari bersama kita mengambil waktu sejenak, kita akui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita tunduk dalam penyesalan dan dengan kerendahan hati, kita mohon Tuhan mampir dan dengar doa kita. Sambil singer menyanyikan baitnya yang ke-1 dan yang kedua. Bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan penuh penyesalan. Kami sadar betapa kami tidak layak untuk Engkau hampiri. Hanya belas kasihan dari-Mu sajalah yang kami harapkan. Ampunilah segala dosa kami dan kesalahan kami ya Tuhan. Mampir dan dengarkanlah setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari dengan sungguh-sungguh kita menyanyikan baitnya yang ketiga.
Ayat berita anugerah kita diambil dari Mazmur 103 ayat 8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Untuk meresponi berita anugerah pada hari ini, aku ajak buat kita sama-sama untuk menyanyikan Seindah Siang Disinari Terang. Teman-teman, aku yakin di kehidupan kita ini pasti ada yang namanya keraguan dan pergumulan dalam hidup kita yang membuat kita merasa takut untuk diungkapkan kepada sesama. Karena kita takut duluan untuk dihakimi sehingga dengan cara begini kita jadi tidak maju dalam pergumulan dan malah kita menganggap tidak ada satupun orang yang peduli kepada kita. Padahal tanpa kita sadari Tuhan itu peduli loh terhadap kita. Dan dia gak akan pernah meninggalkan kita begitu saja dengan pergumulan yang kita hadapi. Dengan begitu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Marto, mari sama-sama kita angkat pujian Allah Peduli. Mengapakah
bersama-sama kembali kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa banyak hal yang kami tidak mudah mengerti, kami pahami apa yang terjadi dalam kehidupan yang kami tempuh di tengah-tengah dunia yang fana dan sementara ini. Dan Tuhan, kami sungguh butuh hikmat Tuhan dalam menyikapi, memahami, memaknai setiap peristiwa, setiap perkara kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Supaya kami senantiasa dimampukan untuk tetap bisa meyakini bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang terus campur tangan menata, membaharui kehidupan kami waktu demi waktu dan musim demi musim kehidupan ini. Mari Tuhan, pada minggu pagi ini kami mohon Engkau kiranya berfirman, mengajari kami, menolong kami maknai kehidupan kami dari sudut pandang Tuhan, supaya kami mampu juga menyikapi setiap bentuk keraguan yang pernah muncul dan tumbuh dalam hati kami. Tuhan, kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Sang Firman, Kristus, Yesus yang maha baik bagi kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan siapkan firman Tuhan pada minggu pagi ini, satu bagian dari Injil Tuhan Yesus menurut Yohanes. Yohanes pada pasal yang ke-20 ayat 24 sampai dengan 29. Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 29 tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dapat ya, saya bacakan firman Tuhan. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Ini dalam penampakan yang pertama kepada para murid ya. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berkumpul, berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada minggu pagi ini kawan-kawan, dengan satu panduan tema ya, The Fearful Doubt ya. Ini satu pengertian tentang ya keraguan yang disertai dengan perasaan takut. Jadi ragu yang juga ada perasaan-perasaan yang takut dalam pengertian yang positif ya. Takut akan Allah. Jadi meragukan dengan nuansa hati yang masih tetap ada rasa takut, rasa hormat begitu ya. Ada nuansa iman kepada Tuhan. Nah, kawan-kawan, ada fenomena hidup bahwa keraguan itu memang
sesuatu yang akan muncul pada kita, ya. Jadi semua orang punya keraguan tertentu. Semua orang punya masa-masa meragu, ya, dalam hidupnya. Bahkan juga orang-orang beriman seperti kita, ya, punya keraguan tertentu, punya masa-masa kita meragu. Kalau kata seorang teolog, dia bilang bahwa hidup beriman itu seperti orang dalam suasana bandul, ya. Bandul itu ada masa-masa dia bergerak, ya, ada bergerak menjauh, ada bergerak mendekat, ya. Jadi ada waktu-waktu di mana relasi kita dengan orang-orang, relasi dengan teman-teman, relasi dengan Tuhan, bahkan ada masa-masa kita merasa jauh dari Dia, ada masa-masa kita merasa dekat dengan Dia, ya. Ada masa-masa desolasi namanya, ya. Desolasi masa-masa di mana kita seperti jauh, seperti bahkan lost kontak dengan Tuhan, desolasi, ya. Ada masa-masa konsolasi, konsolasi itu dekat, hangat, seperti merasa diberkati, intim dengan Tuhan, begitu, ya. Tapi jangan sampai masa-masa itu makin terperosok pada, ada namanya istilahnya isolasi, ya. Itu masa sudah putus hubungan dengan Tuhan, ya. Sudah putus hubungan dengan orang-orang yang dikasihi. Jadi jangan sampai pada tahapan seperti dalam COVID, ya, diisolasi, dikurung tersendiri, hidup sendiri, kemudian hidup dalam kesepian dan kebuntuan, begitu, ya. Nah, kawan-kawan, ini fenomena hidup, ya, bahwa keraguan itu semua orang pernah alami. Bahkan juga termasuk para murid Yesus pun juga mereka pernah meragu. Jadi kalau ada yang bilang, saya nggak pernah ragu tentang Tuhan, saya nggak pernah ragu tentang cara Tuhan kerja, tentang bentuk kasih Tuhan pada saya kira ini antara dia malaikat yang menjadi manusia, ya, atau manusia yang tidak pernah bergumul secara mendalam dengan realita kehidupan yang dialami. Jadi semua kita, saya rasa pernah meragu. Jadi kalau sedang ragu hari ini, begitu, ya, itu bukan sebuah realita yang harus ditolak, dihindari. Itu perlu diterima, itu perlu dirasakan, itu perlu digumuli, itu perlu dibawa dalam satu ziarah iman, begitu, ya, bersama-sama dengan Tuhan. Nah, keraguan itu muncul dalam berbagai bentuk, ya. Ini contoh-contoh yang barangkali kita pernah alami, keraguan yang pernah menghampiri kehidupan kita. Keraguan dalam hal apa? Keraguan dalam hal kehadiran Tuhan, ya. Ada masa-masa orang barangkali merasakan bahwa, ya, ketika Tuhan seolah-olah diam, ya, hidup sedang bergumul dengan penderitaan, hidup sedang berjuang dengan berbagai macam persoalan, begitu, ya. Dan Tuhan seolah-olah tadi, ya, kita rasa Dia berdiam. Jadi Allah yang hening, ya, tidak ada suara, tidak ada tanda, ya, tidak ada sesuatu yang ajaib, tidak ada bentuk yang sangat terasa bahwa ini bukti dari kehadiran Tuhan. Jadi semua seperti, ya, berjalan dengan begitu tenang, normal, begitu, ya, tanpa ada hal-hal yang letupan yang spektakuler, begitu, ya. Semua terasa hening. Atau juga ragu terhadap kuasa Allah, ya, ketika penyakit, persoalan, kegagalan, kejatuhan tidak kunjung dipulihkan, ya. Yang sakit tidak kunjung sembuh, yang gagal tidak kunjung bangkit, ya, yang jatuh tidak kunjung mengalami pemulihan kembali. Atau yang ketiga, ragu pada janji Allah. Ketika doa tidak kunjung terkabul. Ya, doa sekian waktu, sekian tahun, begitu, ya, belum ada yang terlihat perubahan. Belum terkabul apa yang diharapkan, apa yang diimpikan, apa yang digumulkan dengan serius, begitu, ya, kepada Tuhan. Atau ragu pada kuasa firman ketika hidup seolah tidak bergerak maju, ya, tidak ada pemulihan, tidak ada perubahan, hidup seperti, ya, tetap begitu saja, begitu, ya,
Walaupun sudah barangkali tadi berdoa, beribadah, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum merasakan pembaharuan yang drastis ya, seperti yang dialami oleh para murid pada kisah kejadian Pentakosta begitu ya. Ada perubahan yang sangat drastis. Atau juga ragu pada rencana Allah ketika hidup diliputi berbagai bentuk kabut, badai ya, seperti pelangi yang tak terlihat, seperti bintang yang ya ditutupi oleh awan malam yang tebal ya. Bagaimana rencana Tuhan? Apa rencana Tuhan yang sebenarnya buat hidupku begitu ya? Apa yang Tuhan mau lakukan di tengah berbagai kemelut, berbagai pergumulan, berbagai masalah yang muncul ya dalam kehidupanku. Orang bergumul tentang itu. Ragu pada kehidupan yang kekal ya, ketika penderitaan lebih nyata daripada suasana surga ya. Ketika doa datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, itu seperti entah kapan terjadi ya, keadaan yang damai, keadaan yang tenang. Ketika perang berkecamuk, ketika bencana melanda begitu ya, apakah ada di balik dunia ini masih adakah Tuhan dengan kekekalannya ya, dengan keabadiannya. Nah kawan-kawan, dari sekian banyak bentuk keraguan ini, mana yang paling atau yang pernah menghampiri kita, yang paling atau yang pernah berkecamuk, bergumul keras dalam hati kita? Kalau saya sama istri, barangkali bagian ini yang kami gumuli ya dengan cukup panjang. Ya, bagian ini ya yang kami gumuli. Jadi 2 tahun kami bergumul tentang sakit istri dari 2023 April. Ya bergumul, dia kena kanker itu ya, kanker usus. Jadi operasi, kemo, terus berlanjut 12 kali kemo, tambah 6 kali kemo, tambah 3 kali kemo, sampai terakhir di minggu lalu. Ya dia meninggal di hari Senin ya, sampai lupa nih. Selasa subuh. Jadi bergumul tentang ini. Dia berkali-kali nanya juga ke saya, dan ini pertanyaan yang saya tidak bisa jawab dengan lantang. Dia nanya, kira-kira aku sembuh nggak ya? Begitu ya. Itu soal yang berulang dia ajukan, dan itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kita nggak tahu Tuhan punya kehendak seperti apa. Tapi yang jelas, selagi masih ada jalan, selagi masih ada peluang yang kita bisa tempuh, kita tempuh. Tempuh dengan pengharapan, tempuh dengan iman, tempuh dengan keyakinan bahwa Tuhan masih punya kehendak baik, rencana baik, begitu ya. Jadi ini bagian yang kami terus gumuli 2 tahun lamanya tentang kira-kira Tuhan bagaimana menunjukkan ya kuasanya, penyertaannya, ya cara kerjanya ya dalam kehidupan kami, terutama dalam kehidupan istri. Nah, kita yang mana kira-kira yang pernah bergelayut cukup kuat dalam hati kita? Yang mana bro? Dari antara 6 ini, bagaimana yang, ada nggak yang serius pernah lo gumuli tentang poin-poin ini? Kehadiran, kuasa, janji, kuasa firman, rencana Allah. Atau jangan-jangan lo masih ragu tentang kehidupan yang kekal, jadi takut mati. Yang mana? Yang ini pernah dalam masa-masa di tengah sekolah atau di keluarga atau di sekolah ya? Apa yang dulu lu doakan? Semoga di sekolah dapat doi gitu. Tentang apa tuh kira-kira? Sangat serius sekali. Oh, oke. Menghadapi ujian? Cukup lama bergumul soal itu ya. Oke, ketika doa tak kunjung terkabul.
Mana bro? Dari 6 itu, yang ada nggak yang lama lu bergumul, bertanya-tanya? Yang mana? Pertama, Yang pertama, dalam hal apa dulu pernah bergumul? sekolah. Sekolah juga? Iya. Kenapa? Sekolahnya belum ini daftar sekolah atau selama sekolah? Maksudnya kayak kalau mau belajar atau apa gitu kan kayak masih susah aja gitu. Jadi sempat ragu. Berdoa juga kan? Berdoa tapi belum ketemu jawabannya waktu itu. Lama. Oke, thank you. Dari cewek-cewek, pernah nggak meragu di antara ini? Udah lupa yang mana? Oke. Yang mana dulu pernah paling berasa? Kehadiran Allah sama kuasa Allah. Pernah sakit? Serius sakitnya? Enggak begitu. Jadi poin ini ya, 1 dan 2 ya. Oke. Lu? Ada nggak yang pernah serius? Kehadiran Allah dan janji Allah. Apa yang dulu lu sangat doakan sungguh-sungguh? Ujian-ujian. Ini rata-rata bergumulnya paling berat di ujian-ujian ya. Ujian hidup. Ujian sekolah. Ujian nasional dulu. Bukan. Ujian sekolah aja biasa ya. Oke. Lu lagi minum udah seger kali. Mana dulu yang paling lu pernah gumuli? Yang kedua. Yang ini, kuasa Allah. Dalam hal apa dulu lu paling bergumul? Gara-gara dulu pas COVID pernah kena. Oh, pas COVID kena. Emang berat juga waktu itu? Iya, lumayan lah. Karena diisolasi atau gimana? Iya, sempat diisolasi juga. 2 minggu? Iya. Waduh, 2 minggu dalam kesendirian tuh ngenak banget ya. Sepi banget. Oke, ya, thank you ya. Jadi kuasa Allah, mungkin barangkali 3 hari nunggu kok belum ada indikasi sembuh, seminggu kok masih perasaan ini ya, lidah kok masih belum beres begitu ya. Jadi ragu pada poin ini. Nah kawan-kawan, ini barangkali yang menjadi bagian-bagian yang mungkin akan muncul atau telah muncul dalam hidup kita. Ini kan masih panjang sekali nih ya, masih sekolah, masih akan cari ini ya, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan cari pasangan, bergumul dengan kehidupan dalam keluarga, nanti dalam pernikahan, masih panjang nih hal-hal yang akan dihadapi oleh teman-teman. Jadi ini barangkali hal-hal yang terus akan dihadapi dalam pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini Thomas si peragu yang tadi kita temukan dalam teks kita ya, tentang Thomas si peragu. Mengapa dia dikatakan sebagai orang yang meragu? Karena memang dia pada waktu itu ya, dia enggak hadir dalam pertemuan dengan para murid. Jadi di mana Thomas ketika dalam sepekan itu para murid berkumpul, bertemu, begitu ya? Di mana dia? Ketika teman-teman yang lain memilih untuk lebih dekat dengan yang lain supaya saling menjaga, saling menghibur, ya saling menolong, menguatkan. Nah, di mana Thomas kok dia pilih menempuh jalan sendiri dan kemudian menghadapi keraguan dengan caranya sendiri. Ini barangkali tanda dari orang yang sedang bergumul dengan pergumulan yang serius, dengan keraguan yang serius. Jadi ada orang-orang yang lebih pilih untuk menanggung sendiri, menahan sendiri, ya keraguan, pergumulan yang sedang dialami. Nah, mengapa di Korea Selatan katanya ya tingkat orang bunuh diri sangat tinggi, bahkan barangkali paling tinggi di dunia, di Korea Selatan. Ya, nah rupanya ada satu konsep yang dipegang oleh orang-orang Korea sana tentang konsep ian, ya, di mana orang cenderung kan kalau kita nonton film-film Korea cenderung selalu melo-melo ya. Ya, orang cenderung
menanggung sendiri, menahan sendiri, menyimpan sendiri semua pergumulan, semua perasaan yang ia alami. Ini konsep Ian katanya ya, di mana orang cenderung tadi kalau sedang sedih, sedang gagal, sedang putus cinta, ya sedang bergumul keras, lebih pilih untuk menyendiri, menyimpan sendiri, menahan sendiri, semua ditanggung sendiri. Nah ini bahaya nih ya kawan-kawan ya, ada batas kita mampu menyimpan dan menahan sendiri. Dan terkadang orang ketika dia sudah nggak tahan lagi, orang cari jalan yang paling gampang, yang paling pintas ya. Gimana supaya ya masalah cepat hilang, masalah cepat selesai dengan cara yang paling pintas. Nah, seringkali orang lebih pilih tadi cara yang paling pintas ya dengan cara bunuh diri. Ya, ini barangkali sesuatu yang perlu diwaspadai kawan-kawan. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan yang sangat serius kawan-kawan ya, jangan ini ya menempuh jalannya sendiri. Jangan menyendiri, jangan mengurung diri. Ya, kalau di Jepang istilahnya hikikomori. Ini orang-orang muda yang lebih pilih menyendiri di kamar, ngurung diri, ya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ya, ini menimbulkan rasa stres, rasa enggak stabil yang serius. Ya, ini yang ditempuh oleh Thomas nih ya. Dia memilih untuk menanggung sendiri kegagalan, keraguan, bahkan patah hati ketika gurunya yang sangat dia kagumi meninggal dunia, dieksekusi di kayu salib, ya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Lalu juga yang kedua, Thomas berbantah dengan teman-teman, berbantah barangkali juga dengan Tuhan, berbantah dengan realita kehidupan yang dia alami. Ya, jadi sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini tanda orang yang sedang meragu nih, nggak gampang menerima bukti-bukti yang cuma kata orang, begitu ya. Nggak gampang menerima realita dengan apa yang orang-orang katakan. Dia ingin buktikan sendiri, lihat sendiri, rasakan sendiri. Kalau betul memang dia atau Tuhan itu bangkit dan hidup. Yang begini nih bisa punya ending yang baik ketika dia terus tadi bertanya, menggumuli, mencari, ya berharap bisa mendapatkan bukti-bukti yang lebih lanjut. Ya, tapi kalau orang kemudian hanya ingin bukti-bukti yang memuaskan hatinya, ini juga berbahaya nih. Karena rasa puas itu nggak pernah bisa diukur pada semua orang sama, ya. Semua orang punya kepuasan yang berbeda-beda. Jadi kalau hanya kita ingin yang dipuaskan, ini sesuatu yang juga punya jebakan yang sangat besar, ya. Kalau hanya ingin dipuaskan oleh fakta-fakta, bukti-bukti begitu ya, yang besar dan luar biasa. Nah ini barangkali hal-hal yang kita bisa lihat mengapa kok Thomas itu disebut sebagai seorang yang sangat peragu. Ya, kalau kata filsuf René Descartes, ini sesuatu yang baik untuk kita juga sadari bahwa indera kita itu bisa menipu kawan-kawan. Indera nih, ya mata, telinga, penciuman begitu ya, itu bisa menipu. Nah barangkali inilah yang juga telah menipu Thomas ya, ketika dia hanya bisa melihat tadi salib, Yesus yang terkapar di salib, Yesus yang mati ya, dan dia yang dikuburkan begitu ya. Ketika dia hanya pakai indera untuk bisa memahami, memaknai karya Tuhan, dia mentok pada apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dapat diraba oleh tubuhnya. Jadi indera itu bisa sangat menipu. Dan juga ada penipu ulung ya, yang bisa memperdaya pikiran manusia, ya, yakni iblis. Yang terus barangkali muncul di pikiran dia bahwa kamu tuh memang, kamu nggak bisa, kamu nggak perlu percaya pada Tuhan, kamu memang nggak perlu berharap pada Tuhan, Tuhan tuh nggak sayang kamu begitu ya. Tuhan tuh nggak peduli sama kamu, dia lebih peduli pada orang-orang lain yang lebih begitu ya. Nah ini hati-hati nih kawan-kawan, kalau sedang meragu, sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan, hati-hati dengan suara-suara yang muncul nih di pikiran dan di hati kita. Ya,
Ada pikiran yang cenderung tadi menyalahkan, merendahkan, menyudutkan, bilang kita tuh bukan siapa-siapa, enggak dimengerti oleh Tuhan, enggak dianggap oleh Tuhan, enggak dihargai oleh Tuhan, begitu ya. Ini pikiran-pikiran yang muncul dari desakan iblis. Jadi hati-hati dengan indera kita, ya. Juga hati-hati dengan suara Tuhan, suara-suara yang muncul nih di hati kita, di pikiran kita. Kita perlu sungguh-sungguh menguji itu dengan serius. Nah, kawan-kawan, ini saya katakan bahwa semua orang pernah meragu, ya. Dan ragu itu sesuatu yang akan muncul lagi dalam kehidupan yang kita jalani, ya. Dan ragu itu adalah hal yang wajar. Tadi para murid pernah meragu. Bahkan tokoh-tokoh besar di Alkitab pun mereka pernah meragu. Contoh ya, Abraham dan Sarah, mereka pernah ragu. Ketika Tuhan bilang, tahun depan kamu akan punya anak bersama dengan istrimu, begitu ya. Sarah ketawa tuh di belakang. Masa iya ya, orang seusia saya sudah lanjut usia seperti ini, sudah 75 tahun barangkali ya, masih punya anak, masa iya. Orang yang sudah mandul sekian puluh tahun begitu ya, masih mungkin punya anak, apalagi tahun depan, begitu ya. Artinya kan sebentar lagi dia akan mengandung, gak lama lagi dia akan melahirkan tahun depan, begitu ya. Masa iya mungkin terjadi, ya. Jadi tadi barangkali karena mentok pada indera, bahwa saya sudah tua, umurku sudah lanjut, aku sudah mandul, begitu ya. Masa iya mungkin terjadi. Orang mentok pada indera yang menipu. Lalu juga tokoh lain yang juga nggak kalah besar dari Abraham, yakni Elia. Ya, Elia, Musa itu tokoh-tokoh yang luar biasa di dalam PL ya. Juga pernah meragu, ya, bahkan putus asa dan ingin mati. Bayangkan tokoh-tokoh hebat begini pun mereka pernah ya putus asa dan pengen mati saja. Ya, daripada harus berhadapan dengan orang-orang yang sulit untuk ditegur, sulit untuk dihadapi ya. Jadi setelah mendengar ancaman dari Izebel, ini istri dari Raja Ahab, dia langsung merasa gentar dan takut, padahal dia baru saja melakukan satu karya yang luar biasa, menurunkan api dari langit, membakar kurban persembahan yang sudah disiram dengan air sampai banjir begitu ya. Masih punya perasaan yang begitu ya, ragu dan putus asa. Dan tokoh lain yang juga nggak kalah besar di PB adalah tokoh Yohanes Pembaptis. Yang masih ragu, bahkan setelah dia mendengar suara dari sorga ketika baptis Yesus ya, melihat burung merpati dalam rupa Roh Kudus dalam rupa burung merpati yang hingga pada Yesus Kristus. Setelah mendengar sekian banyak karya Yesus, dia masih meragu. Ya, engkaukah yang akan datang itu ataukah kami harus menantikan ya sosok yang lain? Masih meragu. Bahkan setelah melihat tadi hal-hal yang luar biasa yang hanya dia yang bisa memahami dan menyaksikan dengan begitu terang benderang. Nah, ini bukti dari bahwa semua orang pernah meragu kawan-kawan ya. Dan keraguan itu sesuatu yang sangat manusiawi, sangat wajar. Hanya tadi jangan lupa, keraguan yang perlu disertai dengan perasaan takut. Keraguan yang masih diiringi dengan perasaan hormat pada Tuhan. Keraguan yang terus masih digumuli dengan perasaan nuansa iman, harap ya kepada Tuhan. Nah, kalau kata Johannes Calvin, keraguan bukan hal yang aneh bagi orang percaya. Ya, keraguan itu bukan barang asing buat kita. Karena tiap waktu, tiap musim terjadi, ini mungkin akan terus menjadi bagian dari dinamika iman kita ya kepada Tuhan. Bergumul, bertanya, mencari tahu, memahami lagi lebih mendalam begitu ya tentang makna, tentang rencana, tentang karya Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita adalah perjuangan melawan keraguan itu hari demi hari. Jadi ini barangkali dua dimensi hidup yang akan terus kita hadapi, antara realita dengan itu ya, dengan fakta iman, antara penderitaan, kegagalan dengan rencana Tuhan yang baik, antara dunia yang fana
ya, kehilangan-kehilangan terjadi dengan campur tangan kehadiran Tuhan yang melampaui itu. Jadi iman kita akan terus bergumul dalam realita yang tadi ya, kegagalan, kejatuhan, kehilangan, dan keraguan-keraguan yang muncul. Kalau kata Paul Tillich, keraguan bukan lawan dari iman. Kalau menurut dia, keraguan itu adalah bagian dari iman di dalamnya. Di mana orang sedang berupaya untuk mencari lebih jelas, ya, menggali lebih dalam tentang tentang makna-makna, tujuan-tujuan, rencana-rencana Tuhan, begitu ya, dalam kehidupan kita. Jadi ini perlu diterima, perlu didalami terus-menerus bersama dengan Tuhan. Jadi boleh meragu, bahkan saya mendorong kita perlu selalu meragu dalam arti yang positif ya. Meragu untuk bertanya, meragu untuk mencari tahu, meragu untuk menggali kebenaran, meragu untuk meminta Tuhan tolong kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan, penemuan-penemuan baru, pengalaman-pengalaman iman yang baru, begitu ya, bersama dengan Dia. Jadi ketika sedang meragu, nah jangan makin menjauh, justru mesti makin mendekat, gitu ya, supaya makin bisa bergumul bersama dengan Tuhan, bukan bergumul sendirian, bukan bergumul di ruang hampa, ya, dengan menyendiri, tapi bergumul bersama-sama dengan Dia, dengan pimpinan dan pertolongan hikmat dan Roh Kudus Tuhan. Keraguan yang perlu disertai dengan iman, kawan-kawan, ya. Nah, kalau dalam tokoh-tokoh Alkitab yang tadi kita temukan, tadi ada Abraham, ada Elia dan Yohanes, ya, nanti Musa dan lain sebagainya, ya. Nah, mereka meragu bukan meragukan, ya, keberadaan atau hakikat Tuhan. Jadi mereka meragu bukan ragu Tuhan ada enggak, Tuhan ada atau enggak. Mereka bukan meragu tentang apakah Tuhan itu hidup atau mati. Ya, Dia ada atau tidak. Begitu ya. Jadi bukan itu yang mereka ragukan. Mereka yakin betul Tuhan itu ada. Dia pasti ada, Dia pasti hidup. Ini pegangan yang rasanya semua tokoh iman di Alkitab itu selalu genggam. Ya, bahwa Tuhan itu pasti ada, Dia pasti hidup, Dia pasti ini ya, Maha Kuasa, Maha Kasih dan juga Maha Hadir. Hanya keraguan itu muncul ditujukan pada perkara-perkara ini, kawan-kawan nih. Pada perkara tentang cara kerja Tuhan. Ya, apakah dengan cara yang ajaib atau dengan cara yang biasa? Saya membayangkan Elia dulu berharap supaya kejadian kedua muncul ya, setelah api turun dari langit membakar kurban persembahan dan dia bisa mengalahkan semua nabi Baal. Dia pengen juga bukti yang kedua supaya Izebel ini bisa mati dengan tragis tiba-tiba barangkali. Semua lawan yang dia miliki bisa musnah dengan segera, dengan cara yang ajaib. Ketika dia digunungkan, dia berharap supaya ketika gempa terjadi Tuhan muncul. Ketika api membakar Tuhan muncul. Itu yang diharapkan tuh. Cara-cara kerja yang luar biasa, yang ajaib. Rupanya Tuhan hadir dengan cara yang sangat sederhana. Ya, ketika angin sepoi-sepoi muncul, kemudian Tuhan hadir dan Tuhan berbicara dengan Elia dalam suasana yang sangat tenang dan hening. Nah, ini sekali yang kita ini muncul di hati ya. Pengennya kita nih Tuhan bekerja dengan cara yang selalu ajaib. Ya, kalau sakit langsung sembuh. Semua orang pengen. Saya juga pengen. Ya, istri nggak perlu meninggal di usia muda. Di usia 37 tahun itu masih terbilang muda ya. Semua orang pengen ya sembuh dengan cara yang ajaib. Kalau bisa jangan sampai sakit ya, kalau bisa sampai tua ya. Ini semua kita berharap. Semua pengen. Tapi nyatanya cara Tuhan enggak sama pada semua orang, kawan-kawan. Enggak selalu dengan cara-cara yang sama. Terus ajaib, terus spektakuler, terus luar biasa begitu ya. Seringkali Tuhan bekerja dengan cara-cara yang sangat tenang, teduh, senyap. Seperti yang tadi pada kisahnya di pembuangan ya. Kisahnya Esther
Di Esra itu nggak ada nama Tuhan muncul disebut dalam kitab, tapi Tuhan bekerja dengan cara yang sangat senyap di sana, menjaga, melindungi, mengawal kehidupan umat Tuhan. Ya, kita ragu pada waktu Tuhan, apakah cepat atau lambat. Tadi ya, kita kan pengennya kan cepat-cepat ya. Kalau sakit cepat sembuh. Kalau ujian pengen cepat ya, cepat dapat hasilnya, cepat dapat hasil yang baik. Kalau sedang jatuh cepat bangkit kembali. Kalau gagal cepat berhasil lagi. Begitu ya. Kalau putus cepat dapat lagi. Apalagi? Ya. Orang selalu pengen yang instan, yang cepat, yang gece. Begitu ya. Orang seringkali meragu kalau waktunya terasa ditunda-tunda. Doa belum terjawab sekian waktu, sekian tahun. Mendoakan orang tua yang belum percaya, kok belum Tuhan? Kapan? Berapa lama lagi? Jangan-jangan Tuhan nggak mau nih orang tuaku kenal Tuhan, ikut Tuhan. Begitu ya. Orang mulai meragu ketika itu terlihat atau rasa lambat. Ya. Orang ragu pada rencana Tuhan. Kok samar Tuhan rencanamu? Kok nggak ada tanda-tanda yang kelihatan yang jelas begitu ya? Kok Tuhan nggak kasih saya mimpi? Nggak ada tanda yang benar-benar kentara Tuhan tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan apa? Orang mulai meragu. Ya jadi ini kita perlu firm kawan-kawan ya. Jadi tentang keberadaan Tuhan, bahwa Dia hidup, Dia ada, Dia maha kuasa, jangan pernah ragukan itu. Ini yang saya pribadi simpan dalam hati waktu saya dulu percaya, kenal Tuhan pertama kali ikut Tuhan sungguh-sungguh ya di SMP. Saya sungguh-sungguh dalam hati menyimpan bahwa bagi saya pribadi, Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Saya yakin betul Dia hidup, Dia ada. Nggak ada yang lain selain Dia. Ya, Tuhan dalam hati saya. Jadi bagi saya ini, apapun yang terjadi dalam hidup ini, entah tadi hal-hal yang membuat menderita, membuat susah, membuat gagal dan sebagainya, di sini tumbuh keyakinan yang kuat bahwa Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Yang maha kasih, yang maha kuasa, yang maha hadir dalam kehidupan kita. Walaupun tadi ya, pada perkara ini saya juga sering meragu tentang cara Tuhan, waktu Tuhan, kehendak Tuhan itu gimana Tuhan. Saya nanya, saya bergumul, saya minta tanda pada Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Ya, jadi pada bagian ini kawan-kawan, saya membayangkan bahkan kita perlu terus bertanya pada Tuhan. Jadi kalau cari pacar kawan-kawan jangan cuma pakai indera nih ya, bahwa dia cantik, dia ganteng, cocok dengan maunya saya. Belum tentu loh. Ya, bergumul, cari tahu temukan betul kehendak Tuhan di sana. Siapa, kapan idealnya, begitu ya, bisa menemukan pacar kekasih. Ketika nanti mau studi juga begitu, Tuhan kemana Tuhan mau saya menempuh studi, kemana tujuan saya mau berkarya, begitu ya, ke depan berkarir dan sebagainya. Cari tahu kehendak Tuhan, bergumul, tanya Tuhan cara serius. Ya, nah sikap Tuhan pada Thomas ketika dia meragu, ini yang barangkali jadi bukti yang sangat baik untuk kita genggam dalam hati ya, bahwa Tuhan hadir kepada Thomas secara khusus, kepada dia yang sedang meragu. Ya, jadi ketika dalam pertemuan pertama dia tidak muncul, Thomas ini ya. Yang kedua, ketika dia mendengar bahwa wah Tuhan telah menampakkan diri kepada kami, dia kembali mau berkumpul. Semoga begitu ya, dia berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Dan betul, Tuhan hadir bagi Thomas. Dan tanpa basa-basi, ya, Tuhan langsung minta pada Thomas bahwa taruhlah jarimu di sini, peganglah lambungku begitu ya, yang bekas luka ini, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah kepadaku. Jadi ada satu sikap hati yang bisa kita rasakan bahwa Tuhan itu sangat merasa memahami apa yang kita sedang ragukan, gumuli, hadapi begitu ya, dalam kehidupan yang kita sedang tempuh di tengah-tengah dunia ini. Jadi Tuhan hadir kok di tengah kondisi, situasi yang sedang kita alami. Jadi jangan ragu tentang Dia dalam hal tadi ya.
keberadaannya, kemahatauannya, ya, kepeduliannya, kasihnya kepada kita. Jangan ragu pada hal itu. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita kok. Sampai bahkan tadi ya, dia lahir dia datang dari surga, lahir dalam bentuk manusia hanya untuk mengasihi dan melawat kita. Ya. Jadi keraguan bukan dosa yang harus langsung dihukum. Jadi kalau ada orang sedang bertanya tentang kehendak Tuhan, cara Tuhan bekerja, jangan langsung dihakimi kawan-kawan ya. Wah, lu lagi jadi pengen jadi ateis lu ya. Begitu ya. Wah, lu udah mulai tinggalin Tuhan lu ya. Wah, lu udah mulai nggak mau ikut Tuhan lagi lo ya. Ya kawan-kawan ya. Jangan gampang atau jangan mudah untuk dihakimi. Ingat tuh, dia sedang mencari jalan, mencari tahu, bergumul tentang Tuhan. Nah, kita perlu mendampingi, menolong, temani dia, ya, mencari tahu, menemukan jalan yang harusnya dituntun pada perjumpaan dengan Tuhan. Ya, tapi ini kondisi yang harus ditangani dengan serius. Menegaskan bahwa Allah hadir bagi siapapun yang sedang bergumul dalam iman kepada Dia. Allah hadir bagi semua orang yang sedang meragu dengan tadi ya nuansa iman, meragu dengan rasa takut hormat kepada Tuhan. Dia hadir bersama dengan kita. Nah, saya berharap supaya dalam masa kita meragu ini kawan-kawan, itu puncaknya adalah ini. Ya, puncak adalah pengakuan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Ini yang semua kita harapkan ya. Tadi ya, boleh meragu kawan-kawan, silakan meragu, silakan bergumul, silakan berjuang dalam pencarian, dalam pertanyaan kawan-kawan. Tapi saya berharap supaya kita semua memuncak pada pengakuan yang sama seperti Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Saya ketika di HCU yang lalu damping istri koma itu selalu bergumul dan meyakini bahwa Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Ya. Ya sama seperti Ayub ya. Ya semua akan berpulang kepada Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Soal hidup, soal mati itu kita nggak pernah bisa tahan-tahan, nggak pernah bisa kendalikan kawan-kawan ya. Dua hal itu ya, lahir dan mati. Kita nggak pernah bisa kendalikan. Jadi ya kalau sesuatu itu di luar jangkauan kita, perlu ya Tuhan inilah ini kehendakmu, Engkau yang berkuasa di sana, aku nggak bisa menjangkau itu, Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Jadi selalu ada nuansa, ada Tuhan di sana, ada Tuhan di situ. Ya. Jadi jangan menyerahkan sesuatu itu kepada ruang hampa, masa bodoh. Terserah begitu ya. Enggak begitu tuh. Atau lari dari realita, lari dari kenyataan. Jangan begitu kawan-kawan. Jadi perlu ada menempatkan dari Tuhan di sana. Tuhan ini di luar jangkauanku, Tuhan yang kontrol itu. Tuhan ini di luar pengetahuanku, Tuhan Engkau yang berencana di sana. Tuhan, aku udah gak sanggup lagi dengan hal ini, Tuhan tolong Engkau berkarya dengan caramu. Jadi perlu ada menempatkan Tuhan sebagai puncak dari keraguan kita, puncak dari pergumulan kita. Ya, di tengah-tengah dunia ini ada Tuhan di situ. Jadi setelah sekian lama kita bergumul, kita meragu, apakah kita makin bisa melihat atau mengarahkan hati kepada Tuhan. Ini barangkali keraguan yang positif nih, keraguan yang sehat ya. Makin hari kita makin bisa melibatkan Tuhan, memberi Tuhan untuk ruang untuk Dia bekerja dengan caranya, meneguhkan waktunya yang tepat, yang terbaik begitu ya, untuk kehidupan kita. Jadi cepat atau lambat semua keraguan itu harusnya ya memberikan pencerahan demi pencerahan. Semoga begitu kawan-kawan ya. Ini yang saya yakini bahwa kalau kita bergumul dengan serius bersama-sama dengan Tuhan, selalu akan muncul tuh pencerahan demi pencerahan. Makna demi makna, begitu ya. Yang terus kita akan rasakan dan alami bersama dengan Dia. Mengapa ini harus terjadi? Karena ini yang kita yakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan dalam kesendirian kita, tapi Dia terus hadir
lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus-Nya, memberikan pengertian demi pengertian kepada kita. Maka jangan pernah lupakan Tuhan dalam keraguan, ya. Jangan pernah menjauh dari Tuhan dalam pergumulan. Makin ragu, makin gagal, makin jatuh, perlu makin dekat dengan Tuhan. Supaya ini bekerja nih, firman-Nya bekerja, Roh Kudus bekerja, memulihkan keadaan kita. Terakhir, berbahagia bisa percaya walaupun tanpa melihat. Kita nggak mungkin lagi bisa melihat Yesus dalam bentuk yang fisik, kecuali nanti di surga, ya. Jadi kita nih hanya bisa mendengar tentang kesaksian firman Tuhan, tentang karya Roh Kudus bekerja dalam hati kita, walaupun tanpa kelihatan, ya. Jadi selalu datang pada Tuhan saat ragu, tetaplah datang pada Tuhan dalam doa, perenungan firman, dan bukan malah menjauh dari Dia. Ya, jadi kalau sedang bergumul, jangan nolak untuk ditemani. Kalau sedang bergumul, jangan nolak untuk dilawat oleh teman-teman. Ya, malah kalau perlu, sedang bergumul serius, kontak orang-orang yang teman-teman percaya, yang kenal Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang bisa doain teman-teman. Ya, kalau sedang bergumul secara sungguh-sungguh. Jangan makin jauh, ya. Lalu yang kedua, bahagia melampaui Thomas. Thomas kan tadi dia percaya setelah dia melihat, ya. Baru dia yakin, oh Tuhan hidup, Tuhan ada. Ya. Nah, kita perlu melampaui Thomas. Percaya walaupun tanpa melihat. Ini punya makna begini kawan-kawan, ya. Percaya walaupun tanpa melihat Tuhan secara indera. Atau yang kedua, percaya walaupun tanpa melihat apa yang kita doakan. Ya, seperti saya pengennya kan sembuh nih istri nih, ya. Maka kita menempuh cara ini, tempuh cara itu, pengen operasi terakhir kali, pengennya begitu. Tapi tetap yakin pada Tuhan walaupun tanpa melihat apa yang kita doakan. Walaupun nggak sembuh, walaupun mungkin masih jatuh, walaupun mungkin kehilangan nggak kembali. Begitu, ya, tetap percaya pada Tuhan. Ya Tuhanku dan Allahku. Semoga ini nggak tergantikan kawan-kawan, ya. Pengakuan, keyakinan, ya Tuhanku dan Allahku. Bahwa Dia ada, Dia hidup, Dia maha baik sekalipun kita barangkali doa kita yang kita harapkan tidak kunjung kita lihat. Tapi yakinlah tadi, ya, kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kasih Tuhan melampaui indera-indera kita. Amin. Kita berdoa, ya. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini untuk apa yang kami renungkan pada firman Tuhan. Tentang Allah yang peduli kepada orang-orang yang meragu. Allah yang bahkan hadir memberikan bukti-bukti, tanda kasih, kehadiran bagi mereka yang meragu, bagi Thomas yang meragu. Dan Tuhan, kami juga yakin bahwa Engkau hadir dalam hidup kami dikala kami sedang meragu, bergumul, berjuang dalam banyak perkara. Tentang studi kami, masa depan kami, kehidupan keluarga kami, relasi kami dengan orang-orang, bahkan berbagai tanggung jawab lain yang sedang kami tempuh, kami jalani saat ini. Ada banyak barangkali masa-masa di mana kami gagal, kami jatuh, kami kehilangan, kami berbenturan dengan penderitaan. Ya Tuhan, kami mohon teruslah berikan kami hati yang teguh, hati yang yakin bahwa Engkau selalu ada. Engkau hidup, Engkau maha kasih, Engkau maha kuasa, dan terus akan mendampingi kami melewati masa-masa keraguan kami. Dan Tuhan, kami yakin bahwa dikala kami terus berkumpul bersama-sama dengan Tuhan, ada waktu terbaik bagi Tuhan mencerahkan hati kami, memberi kami pengalaman yang baru, pemaknaan yang baru tentang hidup kami. Dan bahkan Tuhan akan menyingkapkan lagi dan lagi tentang karya Tuhan, rencana Tuhan yang semua itu
pasti indah dan terbaik untuk kehidupan kami. Maka Tuhan, beri kami hati yang senantiasa terarah, tertuju kepada Tuhan, supaya kami terus mampu melibatkan Tuhan, memandang Tuhan dalam masa-masa keraguan kami. Ya Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang terus akan mengerti dan peduli, bahkan campur tangan dengan penuh di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami dan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan kami Kristus Yesus. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau sama-sama berdoa, mendoakan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali beribadah datang kepadamu, berkumpul di tempat ini. Bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan dari Pendeta Marto tentang keraguan. Kiranya Tuhan yang boleh tolong kami untuk bisa memahami bahwa setiap hari-hari kami sekalipun dipenuhi dengan keraguan, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kami melewati itu semua. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menaikkan beberapa pokok doa. Kiranya Tuhan yang boleh dengarkan dan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Yang pertama, Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh tempatkan kami di sini untuk menjadi rakyat dan masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh hidup sebagai masyarakat yang taat akan pemerintah, dan kami juga boleh menjadi Kristen di tengah-tengah bangsa ini yang berdampak bagi teman-teman di sekeliling kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemerintah yang duduk di bangku pemerintahan, kiranya Tuhan yang boleh berkati mereka, berikan mereka kebijaksanaan untuk bisa mengambil setiap keputusan yang mendukung kemajuan bangsa ini dari hari ke hari. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk berbagai macam pergumulan dan masalah yang ada di bangsa kami, kiranya Tuhan yang boleh tolong agar kami juga boleh melewati itu semua dengan baik. Dan lewat orang-orang yang duduk di bangku pemerintahan juga boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan agar setiap keputusan yang ambil semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami dan komisi remaja kami di tempat ini, tempat kami sama-sama bertumbuh. Kami bersyukur untuk pimpinan tangan Tuhan hingga saat ini sudah memimpin kami untuk bertumbuh di komunitas ini. Kami berdoa untuk event-event yang ada di komisi remaja kami, terutama camp remaja yang akan kami laksanakan sebentar lagi. Kami mau berdoa untuk setiap panitia, pengurus, dan juga pembimbing yang nantinya akan ikut ambil bagian mempersiapkan acara ini. Bersyukur untuk setiap orang dan hati yang boleh turut berperan dalam persiapan acara ini. Biar kiranya Tuhan yang boleh berkati setiap pribadi yang ikut campur tangan
agar acara ini bisa berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat acara ini. Kiranya dari setiap persiapan teknis hingga nanti pada hari H semuanya berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh sembuhkan lewat obat-obatan dan juga dokter yang berperan dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan yang boleh sertai mereka dalam pergumulannya dan Tuhan yang juga boleh bantu kami sebagai teman-teman agar kami juga boleh turut mendampingi teman kami dalam melewati pergumulan tersebut. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh dengarkan, Tuhan yang boleh jawab sesuai dengan kehendak Tuhan saja setiap pokok-pokok doa yang sudah kami naikkan. Kami serahkan ibadah kami dari pertengahan ini hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan, teman-teman dapat mempersiapkan persembahannya dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan amplop persembahan boleh angkat tangan agar teman-teman yang pelayanan bisa membantu memberikan. Ayat persembahan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya hanya Engkaulah yang dapat memberkati dari setiap kami yang telah memberi. Dan kiranya persembahan kami juga dapat memuliakan namamu dan dapat dipergunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mungkin terkadang kita merasa gelisah, takut dihakimi, dan tak tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Kita tidak tahu akan hari esok. Namun, Tuhan selalu berjalan beserta kita. Tangannya memegang kita dan melindungi kita tetap. Mari tegapkan langkah kita dan yakin meski susah perjalanan, Tuhan akan selalu menerangi jalan kita.
Mari kembali bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, demikian yang kami rasakan bahwa tiada hal yang terang benderang yang kami lihat pada masa depan. Banyak hal yang samar, kami tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi. Namun Tuhan, kami yakin bahwa ada kepastian bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kasih, Engkau Allah yang maha hadir, yang terus akan berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami. Engkau menata, Engkau merenda, Engkau membaharui kehidupan, bahkan Engkau kembali menghadirkan makna-makna, pengalaman yang baru, kebaikan-kebaikan yang terus Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Maka Tuhan, kami mohon beri kami terus pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan menopang segenap kehidupan kami. Maka kawan-kawan yang terkasih, kini terimalah pimpinan dan anugerah serta berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa Sang Pencipta senantiasa memimpinmu dalam embara kehidupanmu. Kiranya Kristus Yesus Sang Sahabat yang sejati senantiasa memelukmu dalam suka dan dukamu. Kiranya Roh Kudus Sang Penghibur, Sang Penolong selalu menguatkanmu sehingga engkau mampu melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita menyanyikan seindah siang disinari terang. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Oke. Hari ini aku akan bawakan warta lisan di hari Minggu 18 Mei 2025. Next. Oke. Kami dari Komisi Remaja GKI Perniagaan menyambut teman-teman yang baru pertama kali hadir. Selamat hari Minggu teman-teman. Ada yang baru pertama kali hadir?
Oke, kita setia ya tiap minggu hadir, belum ada yang baru lagi. Oke, next. Cepet banget nih Cici Sheryl. Oke, teman-teman boleh di-follow dan dilihat update-update-nya dalam sosmed kita dari Instagram, YouTube, dan juga di link yang biasa kita buka di info.gkiperniagaan.org. Next. Hari ini tanggal 18 Mei 2025 kebaktian kita temanya The Fearful Dove yang dibawakan oleh Pendeta Marto Marbun. Untuk pelayan, pemusik dan aktivis hari ini, yang pertama pemimpin liturginya ada Justin Olivia dan Abel, pendamping pembicaranya ada Priscilla, baca warta dan juga doa syafaat ada aku sendiri, Natania, PIC hari ini ada Ilona, PJTD-nya Vanessa, absen tadi ada Kalista, MCCG juga ada Ilona. Untuk sound, Darren, slide-nya Krisalin, switcher dan kameranya ada Habel, usher dan kolektan hari ini ada Fanny, Nina, Nio, dan Yosef. Tadi ada beberapa yang digantikan. Untuk pianis hari ini ada Monique, gitarisnya ada Brandon, menggantikan Elvis, dan juga drum sendiri ada Carlos. Untuk singernya ada Gracie Morangkir dan juga Wilson. Next. Oke, hari ini tanggal 18 Maret untuk jadwal pembinaan dan KTP kita. Untuk kelas Alpha ada pembinaan yang temanya Wahyu dibawakan oleh Ko Nicholas. Untuk kelas Beta dan Omega hari ini ada KTP bahas bahan yang temanya Living in Worship dan mengakhiri dengan baik. Oke, boleh di next. Oke teman-teman, ada pengumuman penting. Minggu depan tanggal 25 kita ada ibadah raya kaum muda dan lokasinya ada di SMAK 1 Penabur. Ada yang tahu SMAK 1? Oke, Cici Sheryl tahu karena sekolahnya di sana. Wilson juga. Ada yang nggak tahu nggak kalau gitu? Pertanyaan aku balik. Tahu semua ya? Oke teman-teman, minggu depan ada kebaktian raya kaum muda ini dan kita sendiri dari GKI Perniagaan, teman-teman yang minggu depan akan ikut boleh scan barcode untuk list untuk apakah bisa hadir atau enggak, dan teman-teman datang atau berangkat dari gereja karena nanti akan didata untuk dipersiapkan transportasinya. Info lengkapnya nanti teman-teman boleh cek di grup KR kita ya. Oke, next. Untuk kebaktian remaja kita ada lagi di tanggal 1 Juni 2025 karena minggu depan kita ada ibadah raya. Temanya Forgiveness dibawakan oleh Penatua Grace Victoria, Ci Grace. Next. Oke teman-teman boleh dilihat untuk tanggal 1 Juni 2025 untuk pelayan pemusik dan aktivis ada di sini. Yang pertama itu pemimpin liturginya ada Hansel dan juga ODM, pendamping pembicaranya ada Sally, baca warta dan doa syafaat ada Rebecca, PIC-nya Hazel, PJTD Tivalenka, absen Nicholas, MCCG Meisha, soundnya Sheryl, slide ada Jaslyn Ann, switcher dan kamera ada Francisca, usher kolektannya ada Phoebe, Marvella, Vigo, dan Febri. Untuk pemusiknya yang pertama pianisnya ada Philip, violin ada Mitzi, gitarisnya Brian, singernya Bella, Nicholas, dan juga kajonnya ada Yosua. Untuk teman-temannya job di tanggal 1 tapi belum datang boleh dikabarin dan dirimain ya. Oke, untuk pembinaan dan KTB tanggal 1 Juni, semuanya KTB sharing dan kebersamaan. So jangan lupa kontak Cici Kokonya untuk KTB, oke? Oke, aku anggap oke. Dan yang terakhir ada camp remaja, teman-teman boleh daftar kalau ada teman-temannya atau adiknya yang masih duduk di kelas 8 dan 9. Nanti info lengkapnya akan dipublikasikan oleh teman-teman tim publikasi. Next. Oke, thank you teman-teman dan selamat hari Minggu.